tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Untuk Zoom kali ini kita tidak bisa secara langsung ya untuk pembahasan soalnya. Nih, tapi walaupun tidak secara langsung, kalian harus tetap mengkoreksi pekerjaan kalian. Ya, tugas kalian itu nanti kalau salah, kalian tetap harus mencoret. Nah, mencoret nomornya. Jadi kalau sudah selesai pembahasan, kalian minta orang tua kalian untuk memberi nilai seperti itu ya. Biasa kalian akan tetap mendapatkan nilai. Baiklah, sekarang kita langsung saja ya ikuti pembahasan soal. Pembahasan soal tema 3 subtema 3 pembelajaran 6 ini. Nanti ingat kalian kalau salah dicoret seperti biasa, pembetulannya langsung di LKS-nya. Seperti itu ya. Baiklah, sekarang kita mulai dari A pilihan ganda. Ya, A pilihan ganda. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut sambil dilihat bukunya. Peristiwa yang terjadi dalam gambar tersebut adalah, nah ini peristiwa apa ini ya? Ya, jawabannya adalah B, menguap. Ini menguap. Kalian bisa lihat, itu merupakan gambar air yang direbus. Nah, air yang direbus itu lama-kelamaan akan mendidih dan menguap. Nah, berubah menjadi uap air. Uap air itu merupakan benda gas, berarti itu jawabannya adalah B, menguap. Ingat ya, menguap itu merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Itu ya. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair adalah, nah, dari gas menjadi cair. Ya, jawabannya adalah A, mengembun. Coba sekarang kalian lihat pilihan yang B, membeku. Nah, membeku itu merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ya, diingat ya. Lalu yang C, menguap. Nah, menguap sudah tadi pada soal nomor 1. Menguap itu merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Lalu pilihan yang nomor D itu adalah mencair. Apa itu mencair? Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Tabel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, kalian lihat dulu tabelnya sebelum menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Di sana ada nomor, nama, dan tugas. Nah, di sana ada Tia, Diki, Kak Rahma, dan Kak Raka. Tugas-tugasnya seperti menyapu tempat ibadah, mengelap kaca tempat ibadah, mengepel lantai tempat ibadah, membersihkan langit-langit tempat ibadah. Ya. Sekarang kalau sudah melihat tabelnya, barulah kita jawab soal nomor 3. Mengelap kaca tempat ibadah adalah tugas. Nah, berdasarkan tabel tadi, tugas siapa ya yang mengelap kaca? Ya, betul, tugas Diki, C, Diki. Ya, yang bertugas mengelap kaca tempat ibadah. Lalu sekarang kita jawab nomor 4. Kak Rahma, nah, sana Kak Rahma bertugas. Nah, apa tugasnya Kak Rahma ya berdasarkan tabel yang di atas tadi? Ya, betul, tugas Kak Rahma itu adalah C, mengepel lantai tempat ibadah. Itu ya. Ingat, kalau ada soal seperti nomor 3 dan nomor 4 ini disuruh melihat pada tabel, kalian cermati dulu tabelnya.
Jangan asal menjawab. Ya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Perhatikan gambar jam berikut. Nah, lihat itu jamnya. Gambar jam tersebut menunjukkan pukul berapa yaitu. Nah, sekarang coba kalian lihat. Itu jarum pendek berada di mana? Betul, berada di antara angka 4 dan 5. Nah, kalau berada di antara 4 dan 5, berarti itu menunjukkan pukul 4 lebih. Nah, lebihnya ini lebih berapa menit ya? Kalian lihat jarum panjangnya. Jarum panjangnya berada di angka 5. Nah, berarti itu lebih berapa menit? Bukan lebih 5 menit ya. Dihitung. 5, 10, 15, 20, 25. Dari angka 12 sampai 5 itu berarti lebihnya 25 menit. Ya, 25 menit. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul, betul, B, 4 lebih 25 menit. Untuk menuliskan jamnya itu seperti ini, 04.25, seperti itu ya. Ini dibacanya pukul 4 lebih 25 menit. Lalu kita lanjutkan ke B isian. Ini B isian. Nomor 1. Air yang didinginkan dalam freezer lama-kelamaan akan berubah menjadi air itu dimasukkan ke dalam freezer itu lama-kelamaan akan berubah menjadi apa? Nah, freezer itu kan bagaimana keadaan freezer? Ya, dingin ya, dingin sekali itu. Berarti nanti air dimasukkan ke sana lama-kelamaan akan menjadi es. Nah, akan menjadi es. Tahu ya freezer ya, semua punya kulkas di rumah ya. Nah, biasanya freezernya itu ada pada bagian atas. Nah, dalam kulkas itu yang bagian atas itu biasanya freezer, tempat untuk membuat es. Nah, itu ya. Airnya dimasukkan di dalam wadah dulu, terus dimasukkan ke freezer. Lama-kelamaan akan menjadi es. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Okta dan Rena membantu warga menyiapkan bantuan untuk korban bencana. Okta bertugas memasukkan beras ke plastik. Rena bertugas menyiapkan kardus. Mereka memiliki tugas yang bagaimana? Ya, tugas yang berbeda. Tadi si Okta itu tugasnya memasukkan beras ke plastik, sedangkan si Rena tugasnya menyiapkan kardus. Walaupun mereka itu berbeda tugas, mereka harus tetap kompak ya dalam menjalankan tugas-tugasnya itu. Dan juga harus saling menghormati tentunya. Tidak boleh saling mengejek, harus saling menghormati. Lalu kita lanjutkan nomor 3. Warga Tegal Mulyo bergotong royong membangun pos kamling. Setiap warga memiliki tugas berbeda. Meskipun demikian, setiap warga harus saling titik-titik dan menghargai. Seperti yang Pak Ogi sudah katakan tadi, nah, walaupun berbeda tugas, itu harus saling, ya betul, saling menghormati dan menghargai. Nah, kalau setiap warga itu sudah saling menghormati dan menghargai, hubungan antar warga akan menjadi semakin kuat, menjadi rukun. Tinggal di lingkungan pun menjadi nyaman karena semua warganya hidup rukun, seperti itu ya. Nah, walaupun berbeda tugas harus saling menghormati. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar jam berikut. Gambar jam tersebut menunjukkan pukul. Nah, pukul berapa itu ya? Kita lihat dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya itu berada di antara angka 1 dan
2 ya, antara angka 1 dan 2. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul 1 lebih. Nah, pukul 1 lebih. Lebihnya itu berapa menit ya? Nah, perlu dilihat itu jarum panjangnya berada di angka 7. Nah, berarti lebihnya berapa menit? Betul, lebihnya 35 menit. Berarti jam tersebut menunjukkan pukul 2, pukul 1 lebih 35 menit. Cara menulisnya 01.35. Itu ya. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 5. Pukul 3 lebih 50 menit ditulis. Bagaimana ya cara menulis pukul 3 lebih 50 menit? Nah, cara menulisnya adalah 03.50. Seperti itu ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang kalian hitung salah dan benarnya. Salah berapa, benar berapa. Ini ada 10 soal, berarti yang A dan B isian ini. A pilihan ganda dan B isian. Kalian tulis salahnya. Nanti kalian minta nilai ke orang tuanya ya. Yang A dan B saja. A pilihan ganda dan B isian saja. Itu ya. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan ke C uraian. C uraian. Nomor 1. Apa yang terjadi jika air dipanaskan sampai mendidih? Nah, apa yang terjadi ya jika air dipanaskan sampai mendidih? Ya, air yang dipanaskan sampai mendidih, lama-kelamaan akan berkurang. Nah, karena sebagian airnya itu berubah menjadi uap air. Seperti itu ya, dan berubah menjadi uap air. Lama-kelamaan akan habis. Kalau dibiarkan nanti air yang dimasak itu, yang dipanaskan lama-kelamaan akan habis karena air-air itu dipanaskan dan menguap menjadi uap air. Seperti itu ya. Lalu sekarang yang nomor 2. Buatlah kalimat menggunakan kata mencair. Nah, kalian diminta untuk membuat kalimat harus ada kata mencair. Nah, ya, seperti contoh. Nih, Pak Afi kasih contoh. Yang pertama, es batu yang dibiarkan di tempat terbuka akan mencair. Nah, ini sudah ada kata mencair. Itu ya. Nanti ini kalimatnya sudah ada kata mencair. Ingat, untuk membuat kalimat itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, huruf kapital. Awal kalimat itu, huruf pertama awal kalimat itu tulis menggunakan huruf kapital. Lalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, seperti itu ya. Membuat kalimat yang benar. Awal kalimat, huruf pertama awal kalimat huruf kapital, lalu diakhiri tanda titik. Misalnya contoh lain lagi. Coklat batangan yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair. Nah, ini ada kata mencair. Ingat, awal kalimat juga, huruf pertama awal kalimat juga huruf kapital dan diakhiri tanda titik. Lalu ini contoh berikutnya, mentega yang dipanaskan lama-kelamaan akan mencair, berubah menjadi mentega cair. Di sini ada kata mencair. Ingat, kalau dimintanya harus ada kata mencair, kalimat tersebut harus ada kata mencair, bukan cair seperti itu ya, harus mencair. Nah, ini. Arti ya, diakhiri dengan tanda titik. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Bacalah uraian berikut. Nah, sebelum menjawab soalnya harus dibaca dulu uraiannya.
Pak Bara dan warga bergotong royong merapikan taman desa. Pak Bara dan warga memiliki tugas berbeda. Mereka saling menghargai dan bekerja dengan kompak. Nah, sekarang baru kita jawab soalnya. Apa sikap yang ditunjukkan Pak Bara dan warga terhadap perbedaan tugas berdasarkan uraian? Ya, sikap apa yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan tugas itu? Setiap warga itu tugasnya berbeda-beda. Sikap apa yang ditunjukkan? Ya, sikap yang ditunjukkan Pak Bara dan warga yaitu saling menghargai dan kompak. Nah, seperti itu ya, sesuai dengan uraian. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 4. Perhatikan gambar jam berikut. Tulislah waktu yang ditunjukkan gambar jam tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sana. Jarum pendeknya dulu kalian lihat berada di mana jarum pendeknya itu. Ya, jarum pendeknya itu berada di antara angka 12 dan 1. Nah, kalau berada di angka 12 dan 1, berarti jam tersebut menunjukkan pukul 12 lebih. Nah, lebihnya berapa menit? Kita lihat jarum panjangnya. Nah, jarum panjangnya berada di angka 3. Kita hitung dari 12 sampai 3 itu berapa menit ya? Nah, ingat kalau 12 ke 1 itu 5 menit. Lalu ke angka 2 jadi 10 menit. Angka 3, 15 menit. Itu loncat setiap loncat itu 5 menit, 5 menit, 5 menit nanti dijumlahkan ya. Berarti sampai angka 3 itu adalah 15 menit. Kalau kalian sudah paham, kalian bisa menggunakan cara perkalian. Ya, setiap angkanya itu dikali 5. Misalnya 3 di angka 3 ya, berarti kali 5 berarti sama dengan berapa? 15 menit. Gambar jam tersebut menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Ingat untuk penulisan jam, nih seperti ini, 12.15. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 5. Tulislah cara membaca waktu berikut. Nah, cara membaca waktunya ini yang A, 04.00. Nah, cara membacanya pukul 4. Nah, kalau sudah 00 ini berarti tidak ada lebihnya ya. Tepat ini pukul 4. Berarti menitnya itu ditulis dengan 00 seperti itu. Lalu yang B 11.27 dibaca pukul 11 lebih 27 menit. Itu ya cara membacanya. Pukul 11, nah itu untuk jamnya, lalu menitnya lebihnya 27 menit. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalau ada yang salah, kalian beri pembetulannya untuk uraian ini ya. Diisi pembetulannya supaya kalian lebih mudah untuk belajar nantinya. Seperti itu ya anak-anak. Ngerti ya? Nah, untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi ke pembahasan soal berikutnya. Lalu untuk besok, hari Selasa tanggal 13 ya, 13 Oktober itu evaluasi tema 3, subtema 3. Kalian pelajari apa yang sudah kalian ikuti pembelajarannya, kalian pelajari lagi. Nanti hari Selasa tanggal 13 Oktober ada evaluasi. Kalian belajar dengan baik ya. Ingat jaga kesehatan juga. Seperti itu. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan soal kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke pembahasan soal berikutnya. Baiklah anak-anak, Pak Fi akhiri ya. Bye-bye.